Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih sudah bisa bergabung di hari ini di jam mata pelajaran saya Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelum melanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Coba Satria untuk memimpin doanya untuk pelajaran pada hari ini. Coba Satria. Ya Pak. Sebelum mengawali hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk saudara Satria untuk memimpin doa di mata pelajaran saya pada hari ini. Selanjutnya semua masuk ya. Nanti minta tolong untuk absen yang mungkin saya sudah share di grup dan nanti keluarnya seperti ini di Google Form-nya. Tolong diisi untuk di absen Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Dan nanti pun ada modul yang akan kalian pelajari di materi hari ini akan saya bagikan. Selanjutnya, masih ingat nggak untuk materi sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak? Masih Pak. Apa kemarin? Tentang dokumen administrasi usaha. Oke, betul, tentang dokumen administrasi usaha. Ada pertanyaan lagi untuk tentang dokumen administrasi usaha untuk Satria? Ada nggak? Udah cukup jelas ya? Ya Pak. Oke, alhamdulillah kalau sudah cukup jelas untuk di dokumen administrasi usaha sebelum materi yang pada hari ini saya bagikan nantinya. Untuk materi hari ini untuk analisis kebutuhan sumber daya usaha, menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dan membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Apa-apa saja sih nanti sudah saya bagikan. Sudah saya bagikan modulnya di sana, bisa kalian pelajari dan ada sedikit video untuk kalian lihat dan kalian analisis apa-apa saja sih untuk analisis kebutuhan sumber daya usaha tersebut. Coba kita lihat video untuk Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk sumber daya usaha part 1. Sumber daya usaha. Ada 6 sumber daya usaha yang biasa dipakai dalam dunia bisnis ataupun manajemen. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah unsur man atau unsur manusia. Man adalah orang yang melakukan dan menggerakkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian unsur yang kedua adalah money atau uang. Jadi unsur uang adalah salah satu unsur yang penting dalam mencapai tujuan selain manusia. Karena apa? Uang itu sebagai alat tukar dan juga pengukur nilai suatu usaha. Kemudian unsur sumber daya usaha yang ketiga adalah material. Setelah kita membahas dari man dan juga money, perusahaan pasti membutuhkan material atau bahan-bahan baku untuk proses produksi. Jadi material itu adalah ketersediaan bahan baku untuk produksi yang diolah manusia menjadi sebuah produk ataupun layanan. Unsur sumber daya yang keempat adalah mesin. Nah, mesin ini wajib sebuah perusahaan itu memiliki. Karena apa? Mesin mampu meringankan dan mempermudah unsur manusia dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian, unsur sumber daya yang keenam adalah market. Jadi apa itu market? Yang jelas bukan sebuah definisi menerangkan adanya tempat, tetapi adalah pasar merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen dan sifatnya sangat strategis. Silahkan mempelajari teman-teman mengenai sumber daya usaha dalam pembelajaran jarak jauh Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11.
Oke, setelah kalian melihat video tersebut, ada pertanyaan nggak untuk di video tersebut? Ada untuk anak-anak semuanya? Kan tadi kan di usaha itu kan ada men atau manusia ya Pak. Ya. Pentingnya men atau manusia dalam sumber daya usaha itu untuk apa sih Pak? Oke, good. Bagus, Mimi ya, Mimi. Oke, untuk men atau manusia. Teman-temannya ada yang bisa nanggapin dulu? Saya Pak. Siapa? Saya Lola Angelika. Oke, Jawab pertanyaannya. gimana? Manusia penggerak utama dalam menjalankan berbagai fungsi manajemen. Itu, Pak. Terima kasih. Bagus. Baik. Betul. Untuk tambahannya, manusia adalah orang yang melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuannya dari organisasi ataupun perusahaan. Gimana Mimi untuk tanggapan dari temannya dengan saya? Cukup jelas? Jelas Pak. Oke, kalau cukup jelas. Ada lagi yang lain untuk pertanyaannya? Saya Pak. Siapa? Safira. Oke, Iya Pak. apa pertanyaan dari yang tadi kamu tonton? Hal apa saja yang dapat menguasai pasar? Hal apa saja yang dapat menguasai pasar? Ada nggak teman-teman yang lain bisa jawab pertanyaan dari Safira? Saya Pak. Oke, Siti Mala. Apa tadi? Kualitas dan harga barang yang sesuai dengan selera konsumen serta terjangkau dengan daya beli konsumen. Oke, baik. Bagus untuk untuk jawabannya gimana Safira? Cukup mewakili? Iya Pak, jelas. Oke, cukup jelas. Kalau sudah jelas, ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Saya Pak pun. Saya tanya, Gimana ya? Oke, Desi. hal yang pasti harus dapat untuk memperoleh bahan mentah material adalah. Oke. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Desi? Saya Pak, Oke, Yanuar, apa? jawabannya harga yang termurah. Selain itu, dengan menggunakan pengangkutan yang murah dan aman. Dengan pengangkutan murah dan aman. Oke. Iya. Untuk pertanyaan dari Desi sudah terjawab ya. Ada pertanyaan lagi dari anak-anak yang lain? Oke, mungkin kalau tidak ya, kalau tidak ada pertanyaan dari yang lain, Kesimpulannya adalah sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dan dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. oke. Ya, Pak. Bagus sekali untuk Nadia. Untuk kesimpulan di hari ini, tambahannya adalah kegiatan pengelolaan sumber daya usaha. Dari kesimpulan pengelolaan sumber daya usaha ialah kegiatan pengelolaan sumber daya usaha berkaitan dengan kedisiplinan ilmu manajemen. Refleksi pembelajaran yang kita dapat pada hari ini, unsur dalam manajemen usaha terdiri dari atas man, money, methods, material, machines, market. Ada pertanyaan lagi untuk di materi ini? Oke, kalau mungkin tidak, tolong dikerjakan nanti di LKPD-nya yang saya sudah share di Google Classroom. Di sana ada semua, bisa kalian kerjakan untuk evaluasi dan seterusnya. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan sebelum menutup pembelajaran hari ini, tolong ditutup lagi Satria untuk berdoa. Coba Satria. Ya Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran itu, langkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai.
Oke, terima kasih Satria. Ya, mungkin kalau tidak ada, nanti di pertemuan berikutnya kita mengulas lagi tentang manajemen sumber daya bisnis retail. Mungkin itu ya. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.